Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Anda selalu dalam kondisi sehat walafiat. Sekalian, kali ini kita akan coba bahas tentang perancangan proyek perangkat lunak atau software project planning ya. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi, terutama aplikasi-aplikasi yang dipesan dari seorang user, hal ini perlu kita lakukan ya dalam kita punya planning, kita punya perencanaan ya. Nah, tahap-tahap perencanaan sendiri emang ada beberapa tahap ya. Yang pertama kita lihat pada poin 6.1 ya, adanya observasi pada estimasi ya. Untuk poin pertama ya, kemudian tujuan perancangan perangkat lunak atau proyek ya. Kemudian ruang lingkup perangkat lunak ya. Ruang lingkup perangkat lunak ini sendiri ada beberapa subpembahasan ya, atau subpokok kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, nah di ruang lingkup perangkat lunak ini sendiri kita pun harus punya rangkaian pertanyaan software scope-nya ya. Jadi kita membuat sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan software yang akan kita kembangkan ya. Kemudian contoh pertanyaan-pertanyaannya nanti saya tunjukkan ya. Kemudian di sini juga ada contoh scoping ya, scope ya. Kemudian penjelasan gambar dari scope tadi, disposisi pertanyaan dan seterusnya ya. Nah, di poin keempat itu ada sumber daya ya. Sumber daya ini pun sangat penting ketika kita membuat sebuah perangkat lunak ya, karena ketika perangkat lunak itu besar ya, kita harus punya sumber daya yang memadai ya. Nah, di sini nanti kita coba bahas bersama. Berikutnya ada estimasi proyek perangkat lunaknya ya, ada bagian teknik komposisinya, software size-nya ya, kemudian problem based estimation-nya, kemudian contoh estimation basis log ya, atau line of code ya, atau LOC atau log ya, line of code-nya. Kemudian ada FP-nya ya, atau kemudian ada estimasi berbasis prosesnya, estimasi modelnya, sampai dengan persamaan perangkat lunak. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan mengembangkan perangkat lunak, terutama perangkat lunak yang besar ya. Nah, pada pembahasan pertama ya, perancangan proyek perangkat lunak ya. Nah, kita harus punya project planning-nya ya. Apa sih project planning itu sendiri ya? Project planning itu sendiri adalah serangkaian aktivitas-aktivitas ya, kolektif dalam proses manajemen proyek perangkat lunak ya. Jadi di sini ada kita mengkolektif aktivitas-aktivitas dalam proses manajemen perangkat lunak ini sendiri ya. Kemudian ada estimasi ya. Estimasi itu sendiri adalah aktivitas pertama dalam project planning ya. Nah, di estimasi ini sendiri nanti contoh kasus misalkan estimasi dalam log ini ya, dalam satu function itu atau model function ini akan diselesaikan berapa hari, kemudian membutuhkan berapa pekerja ya. Kemudian estimation menjadi dasar bagian aktivitas perancangan perangkat proyek perangkat lunak ya. Kemudian project planning menjadi peta jalan bagi kesuksesan rekayasa perangkat lunak. Nah, ini yang sangat diperlukan ya. Jadi ketika kita tidak ada project, tidak ada planning dan sebagainya, bisa jadi nanti perangkat lunak kita akan terbengkalai. Jadi dasar atau peta berjalannya satu atau kesuksesan satu perangkat lunak atau pembuatan sebuah perangkat lunak itu sendiri tak lepas dari project planning-nya ya. Misalkan dalam jangka waktu 2 hari ini apa yang kita lakukan,
kapan mulai mengkoleksi informasi, membuat istilahnya membuat pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan proyek yang akan dikembangkan dan seterusnya. Nah, pada project planning kita melakukan observasi pada estimasinya ya. Jadi estimasi pada project planning meliputi estimasi sumber daya ya, kemudian biaya dan jadwal pengembangan perangkat lunak. Nah, kita bisa mengestimasi kalau informasi-informasi yang kita butuhkan sudah dapat. Ketika kita sudah melakukan observasi dan sebagainya ya, kemudian kita bisa melakukan estimasi ya. Estimasi ketika mengembangkan perangkat lunak ini sendiri butuh sumber daya berapa, software engineering, kemudian butuh biaya berapa, dan jadwal pengembangannya ya. Jadi jadwal pengembangan ini pun punya tahap-tahapnya ya. Jadi ketika pengembangan perangkat lunak ini sendiri tahapannya, kalau kita mengacu pada waterfall ya, itu kan ada tahap-tahapannya. Di SDLC itu kan kemarin saya lihat Anda sudah membuat salah satu model SDLC ya, terutama ada yang menggunakan waterfall dan seterusnya. Nah, di waterfall itu sendiri kan ada tahap-tahapannya ya. Jadi jadwalnya itu harus benar-benar sesuai, sehingga nanti keberhasilan itu sendiri dasarnya dari estimasi tersebut ya. Ada sumber daya, biaya, dan jadwal. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi estimasi ya. Hal-hal yang mempengaruhi estimasi dalam pengembangan perangkat lunak atau perangkat lunak ya, yang pertama adalah kompleksitas proyek ya. Jadi berpengaruh terhadap ketidakpastian yang inherent dalam perancangan. Jadi estimasi atau kompleksitas proyeknya ya, kompleksitas aplikasinya itu tinggi atau kondisi rendah. Kalau software yang sudah kompleksitasnya tinggi ya berarti kita istilahnya membutuhkan tenaga yang cukup besar ya. Jadi kompleksitas rendah ya kita tidak memerlukan satu bentuk tenaga yang terlalu besar. Kemudian kita juga size atau ukuran proyeknya ya berpengaruh terhadap akurasi estimasinya ya. Kemudian ketidakpastian struktur ya berpengaruh pada risiko estimasinya. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi estimasi ya. Jadi ada kompleksitas proyeknya, ukuran proyeknya, ketidakpastian struktural. Nah, tujuan perancangan proyek ya. Nah, pada poin yang kedua ya, setelah kita project planningnya sudah dibuat ya, kemudian kita pun harus menentukan tujuan perancangan perangkat lunak ini sendiri atau perancangan proyek ini sendiri ya. Nah, di poin tujuan perancangan ini sendiri menyediakan sebuah kerangka kerja ya, yang memungkinkan manajemen membuat estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sumber daya, biaya, dan jadwal. Nah, ini harus ada ya. Mengenai sumber dayanya, biaya, dan jadwalnya itu harus sudah Anda buat atau Anda planning sendiri ya. Kemudian tujuan project planningnya ya dapat tercapai melalui proses penemuan informasi yang menunjukkan ke estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi konsep project planningnya ya dapat tercapai melalui proses penemuan informasi yang menunjukkan ke estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka ada proses yang awal tadi kan, ada planning dan seterusnya ya. Kemudian penemuan informasi itu sendiri dihasilkan dari observasi dan seterusnya. Kemudian ruang lingkup perangkat lunak atau software scope-nya ya. Jadi satu software itu sendiri pasti punya scope ya. Ketika kita mengembangkan aplikasi, scope-nya itu sampai mana. Nah, di sini perlu Anda pertimbangkan ya. Yang pertama tentang fungsi ya, fungsi dari softwarenya ya, kemudian kinerjanya, batasan dari softwarenya, kemudian antar muka,
keandalannya. Nah, ini yang perlu Anda pahami ya dalam konsep ketika kita sudah punya planning, sudah punya estimasi ya, kemudian masuk pada ruang lingkup perangkat lunaknya ya, ruang lingkup pengembangan perangkat lunak ini sendiri sampai mana nantinya. Nah, di sini pun harus Anda pertimbangkan ya. Pertama, melihat dari fungsi dari perangkat lunak ini untuk apa, kinerjanya gimana atau performanya ya, kemudian batasannya, kemudian antarmuka atau interface-nya dan keandalannya. Ini ruang lingkup perangkat lunak atau software scope-nya ya. Nah, ketika kita merancang sebuah software scope-nya ya berarti kita harus tahu ya, hal ini yang perlu Anda pahami di sini, proses analisanya ya, penganalisaan, kemudian proses komunikasi dengan customer-nya dan seterusnya ya. Nah, ini rangkaian pertanyaan pada software scope ya. Rangkaian pertanyaan pada software scope ya. Kita ketika membuat satu pertanyaan ya, atau ingin membuat sebuah pertanyaan berkaitan dengan develop aplikasinya ya, yang ditanyakan pada customer, hal-hal ini yang perlu Anda pahami ya. Yang pertama, lingkup PL ya, atau perangkat lunak yang akan dibuat ya, ditentukan melalui pertemuan antara customer dan develop. Nah, ketika ada pertemuan customer dan develop berarti ada proses analisa ya. Nah, proses analisa ini sendiri akan menentukan nanti planning dan seterusnya. Kemudian untuk menjembatani jurang komunikasi antar customer dengan develop ya, ada beberapa usulan menurut Gauss dan Weinberg ya. Mereka itu atau Gauss dan Weinberg ini sendiri adalah seorang ahli di bidang software ini sendiri ya, atau di bidang perancangan perangkat lunak ini sendiri. Nah, ada tiga rangkaian pertanyaan yang diusulkan, atau yang pertama, rangkaian pertanyaan pertama adalah sekumpulan pertanyaan bebas konteks ya, yang memusatkan pada customer sasaran keseluruhan perangkat lunak yang dibuat dan keuntungan yang akan diperoleh. Nah, ini ruang lingkup yang pertama ya. Jadi pertanyaan itu mengacu pada atau fokus atau mengkiblat ya, itu pada konteks yang memusatkan pada customer ya, sasaran keseluruhan perangkat lunak yang dibuat dan keuntungan yang akan diperoleh. Kemudian yang kedua, rangkaian pertanyaan yang kedua ya, sekumpulan pertanyaan yang memungkinkan analis mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas problemnya ya, dan customer dapat menyuarakan persepsi atas satu solusi. Nah, ini harus ada komunikasi yang baik ya, karena apa? Ketika ruang lingkupnya ini berkaitan dengan problem dan solusi ya, Anda istilahnya kita ya, atau pengembang perangkat lunak harus memahami sebenarnya persoalan-persoalan yang akan muncul ketika mengembangkan perangkat lunak itu sendiri apa. Nah, ketika sudah didapat satu analisa itu sendiri ya, pastinya nanti customer akan menginginkan, saya ingin seperti ini, saya seperti ini. Nah, itu kan salah satu apa namanya ya, jawaban dari apa yang ada di atau masalah yang ada ya. Ternyata keinginan customer ingin seperti ini ya, seperti A. Nah, jadi memang harus ada komunikasi yang intens antara customer dengan pengembang atau developer. Kemudian yang ketiga, rangkaian pertanyaan ketiga ya, pertanyaan-pertanyaan yang memusatkan pada efektivitas ya dari pertemuan itu sendiri, disebut dengan meta question ya, jadi efektivitasnya. Nah, contoh rangkaian pertanyaan pertama ya, yang berkaitan dengan sekumpulan pertanyaan bebas konteks ya, memuaskan
memusatkan pada customer, kemudian keseluruhan PL yang dibuat dan keuntungan. Nah, ini pertanyaan yang muncul ya. Siapa di belakang permintaan pekerjaan ini? Nah, pertanyaan ini sendiri bisa istilahnya ditanya pada customer ya, dari komunikasi dengan customer. Kemudian siapa yang akan menggunakan solusi ini? Nah, ketika kita sudah tahu ya, berarti secara tidak langsung ya kita bisa apa namanya, bisa membayangkan atau bisa punya gambaran bahwa perangkat lunak ini akan dibuat seperti apa. Kemudian keuntungan ekonomis apa saja yang diperoleh dari solusi ini. Kemudian adakah sumber daya lain untuk solusi ini? Nah, ini perlu ya. Hal-hal yang perlu ditanyakan pada konsep pertanyaan pertama ya. Kemudian pada pertanyaan kedua ya, bagaimana Anda mengkarakterisi keluar ya yang baik yang akan dimunculkan oleh solusi ini. Jadi pertanyaan ini pun perlu Anda munculkan ya. Jadi bagaimana Anda mengkarakterisir ya keluaran yang baik ya, yang akan dimunculkan oleh solusi ini. Kemudian problem apa saja yang dihadapi oleh solusi ini. Kemudian dapatkah Anda menunjukkan kepada kami atau menjelaskan lingkup ya, atau lingkungan di mana solusi ini akan dipakai. Nah, apakah batasan atau isu kinerja khusus yang akan mempengaruhi cara pendekatan terhadap solusi ini? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan atau contoh-contoh pertanyaan berkaitan dengan pendapat dari Coase dan Winberg ya. Nah, dari rangkaian pertanyaan pertama tadi sudah saya jelaskan, kemudian rangkaian pertanyaan kedua, dan kemudian pada rangkaian pertanyaan ketiga ya. Di rangkaian pertanyaan ketiga ini akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan ya. Contohnya, apakah Anda orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini? Nah, apakah jawaban Anda resmi? Nah, ini perlu ya. Karena apa? Karena ketika Anda bertanya pada seseorang ya, pada orang yang tidak ada kebijakan dan sebagainya, takutnya nanti malah aplikasinya nyeleweng, tidak diterima oleh pihak customernya. Jadi pengambil keputusan ya, istilahnya pengambil keputusan itu sendiri yang akan mengdealkannya. Kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan kami relevan untuk problem yang Anda punya? Kemudian apakah saya terlalu banyak pertanyaan? Nah, kemudian apakah ada orang lain yang dapat memberikan informasi tambahan? Apakah ada hal-hal lain yang harus kami tanyakan pada Anda? Nah, ini yang perlu Anda pahami ya ketika mengembangkan satu perangkat lunak. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa Anda kembangkan lagi ya. Misalkan contoh kasus ini. Apakah ada orang lain yang dapat memberikan informasi tambahan? Nah, ketika kita menanyakan pada customer, kemudian ternyata customer tersebut pemakainya bukan si pengambil kebijakan ya, kemudian dia larinya ke karyawannya, berarti kita butuh orang lain untuk bertanya seperti itu, karena dia akan sebagai pemakainya. Nah, ini perlu Anda munculkan ya, pertanyaan seperti ini. Nah, kemudian dari hasil pertanyaan-pertanyaan itu sendiri nanti kita bisa mengacu pada skopnya ya, skop dari apa yang kita dapatkan. Ini contoh diagram dari skop. Nah, kalau kita lihat pada konsep gambar yang ada di sini, ada 1, 2, 3 ini sendiri ya, bahwa penjelasan dari gambar ini ya bisa kita lihat di sini. Pada CLSS ya, di sini ada konsep conveyor line sorting system ya. Pada sorting sistemnya ya, menyortir box yang bergerak pada ban berjalan ya.
dalam artian ini ya, box pada bahan yang berjalan, ID pada condenser line mentionnya ya, kemudian tidak ada simbol barcode. Dia sistem akan mengecek atau menyortirnya di sini. Poin ini ya, kemudian setiap box diidentifikasikan dengan barcode yang menyatakan nomor partnya. Kemudian box tersebut akan disortir ke dalam 6 wadah ya, berdasarkan nomor partnya. Ini. Hasil ini nanti akan disorting mana yang masuk ke nomor 1, 2 dan seterusnya ya. Kemudian box tersebut melewati stasiun sortir yang berisi pembacaan barcode dan sebuah PC atau personal komputer ya. Kemudian PC station ya, atau PC di stasiun sortir dihubungkan dengan mekanisme langsiran sort ya, yang akan menyortir box tersebut ke dalam wadah-wadah sesuaikannya. Kemudian box tersebut lewat dengan urutan yang acak dan berjarak sama ya. Kemudian PLCLS-nya ya, menerima informasi masukan dari pembaca barcode dengan interval waktu sesuai dengan kecepatan berjalan. Kemudian berikutnya penjelasan dari gambar lain ya. Untuk kelanjutannya ya, data barcode tersebut akan didekodekan ke dalam format identifikasi box ya. Kemudian perangkat lunak akan melakukan lookup ya pada basis data part number yang berisi maksimal 1000 entrian untuk menentukan lokasi wadah sesuai dengan bagian box yang saat ini disortir ya. Jadi gambaran ini adalah sebuah perangkat lunak ya. Perangkat lunak ini sendiri punya barcode ya, digambarkan dengan bahan-bahan ini sendiri ya. Ketika bahan berjalan ini sendiri akan melalui proses sorting ya. Nah, proses sorting ini sendiri nantinya ya, proses sorting ini dilakukan oleh perangkat lunak untuk mengarahkan sebenarnya barang ini masuk kategori di poin yang mana ya. Contoh gini, ketika Anda berbelanja Anda mempunyai sebuah toko kelontong ya, kemudian berbelanja banyak barang ya, bermacam-macam barang. Nah, ketika sortir bermacam-macam barang kemudian akan dikelompokkan ke setiap masing-masing kelompok, otomatis Anda melakukan proses sorting. Nah, proses sorting ini sendiri, misalkan Anda menggunakan fasilitas barcode ya, deteksi sortingnya ya, barcode. Nah, ini masuk dalam kategori katalog yang mana, ini masuk katalog yang mana dan seterusnya ya. Jadi ada proses di situ sehingga nanti pada saat berkaitan dengan stok dan sebagainya akan terdetek ya, akan bisa dideteksi. Nah, di sini berikutnya ya, lokasi wadah yang sesuai diberikan pada sorting sort ya, yang akan menempatkan box tersebut pada wadah sesuai ya. Kemudian sebuah catatan rekod yang berisi wadah tujuan dari setiap box dibangkitkan untuk recovery, nantinya akan pelaporan ya. Kemudian perangkat lunak CLS-nya juga menerima masukan dari sebuah teknometer ya, pulsa yang akan dipakai untuk sinkronisasi sinyal kontrol ke mekanisme sorting. Nah, ini contoh pada konsep sebuah perangkat lunak sorting ya, terutama pada konsep barang ya. Kemudian diskomposisi pernyataan ya. Diskomposisi pernyataan ini pun perlu kita pertimbangkan ya ketika membuat sebuah perangkat lunak ya. Jadi diskomposisi dari pernyataan di atas ya dapat dieksternalkan menjadi fungsi-fungsi penting dari perangkat lunak yang akan dibuat ya. Kemudian, di sini Anda bisa melihat ya ketika gambar ini ya. Nah, ini ya scope-nya ya. Di sini kan bisa menganalisa ya konsepnya ya. Menganalisa kebutuhan dari aplikasi atau perangkat lunak itu sendiri ya. Nah, secara otomatis kita harus melakukan diskomposisinya pernyataannya ya. Yang pertama diskomposisi pernyataan di atas ya. Nah,
Kemudian diekstrak menjadi fungsi penting dari perangkat lunak yang akan dibuat ya. Yang pertama, read barcode input ya. Jadi di situ kita harus punya membaca input barcode-nya. Kemudian read pulsa teknometer ya, membaca pulsa teknometernya. Kemudian decode part kode data, mengkodekan bagian data ke kode ya. Kemudian database lookup, mengerjakan lookup database ya, tadi sebanyak antar 1000 ya. Ini ya. Maksimumnya ada 1000 ya. Kemudian juga determine bin location ya, menentukan lokasi kotak penyimpanannya. Prosedur kontrol signal for shot ya, memproduksi sinyal kontrol untuk shotnya, kemudian maintain record of box destination ya, memelihara rekaman tujuan kotak ya. Ini diskomposisi fungsi dari pernyataan yang tadi ya. Jadi hal-hal yang dari pernyataan di atas didapat hal-hal atau fungsi-fungsi penting dari perangkat lunak tersebut. Nah, kesimpulan contoh scopingnya ya dari kinerja sistem ditentukan oleh kecepatan bahan berjalannya. Pemrosesan setiap POK harus selesai sebelum POK berikutnya tiba, dibaca barcode-nya. Jadi berjalan gitu ya. Barang ditaruh kemudian berjalan dan seterusnya ya. Kemudian kendala-kendala yang membatasi perangkat lunak adalah meliputi perangkat keras ya, yang harus diakses pembaca barcode atau short PC ya, memori yang tersedia dan konfigurasi keseluruhan dari lin bahan berjalan tersebut ya. Nah, kesimpulan contoh seperti ini lanjut ya. Interface-nya ya, PL yang dibuat berinteraksi dengan elemen-elemen lain dari sistem berbasis komputer ya. Konsep interface mempunyai arti hardware yang mengeksekusi perangkat lunak dan perangkat lainnya yang secara tidak langsung dikontrol oleh perangkat lunak tersebut. Software yang telah ada ya, atau telah ada dan harus dilinkkan dengan software yang baru dibuat. Ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan ya ketika membuat sebuah perangkat lunak, contoh kasusnya yang tadi. Kemudian software yang telah ada dan harus dilinkkan dengan software yang baru dibuat tersebut. Adanya software yang sudah ada itu bagaimana supaya bisa terlink ke software yang akan kita buat. Kemudian orang yang menggunakan perangkat lunak tersebut via keyboard atau I/O device lain. Nah ini. Jadi orang yang akan menggunakan apakah langsung menggunakan keyboard dari komputernya atau inputannya itu secara otomatis ya, dari device lainnya ya, dari device atau perangkat lainnya, itu harus dipertimbangkan. Kemudian prosedur yang mengawali atau mengakhiri mengikuti perangkat lunak tersebut sebagai urutan operasi sekuensialnya ya. Nah, berikutnya pada selanjutnya ya, pengembangan perangkat lunak atau pengembangan perangkat lunak. Ada sumber daya. Nah, sumber daya kita bisa gambarkan seperti piramid berikut ini ya. Ada hardware, software tool ya, kemudian reusable software komponen dan people ya. Tujuan akhir adalah masyarakat. Ya. Ada hardware-nya, kemudian ada software komponennya, kemudian tujuan akhirnya adalah masyarakat. Gambarannya seperti itu untuk sumber dayanya ya. Sumber daya manusia ya. Diperlukan keahlian untuk menyelesaikan pengembangan perangkat lunak ya. Baik dari segi posisi organisasional ya, misalnya manajer, senior software engineering dan seterusnya. Maupun spesialis misalnya telekomunikasi, basis data dan seterusnya. Sedangkan jumlah banyaknya personil yang dibutuhkan ditentukan setelah estimasi beban kerja atau develop effort. Jadi estimasi personil itu sendiri berdasarkan dari beban kerja ya, dari hasil dari analisa yang Anda lakukan, planning dan seterusnya ya, sehingga akan didapatkan nanti personil yang akan bekerja nanti.
Kemudian pada konsep sumber daya ya di poin titik 4.2 ya, itu ada reusable software results ya. Nah, off the shelf komponen ya, atau memanfaatkan yang telah dibuat pada objek internal sebelumnya ya. Kemudian apakah dengan full eksperimen komponen ya, mereview spesifikasi kode, desain atau pengujian data dari proyek sebelumnya. Kemudian apakah pengembangannya itu dengan part-time experience komponen ya, aplikasi kode, desain atau data dari proyek sebelumnya dihubungkan dengan proyek sekarang. Atau new komponen atau pembuatan komponen baru. Jadi kita harus bisa menentukan ya, apakah reusable software-nya itu harus kita akan memanfaatkan yang telah dibuat pada proyek internalnya ya dari customer, atau kemudian full experience komponen ya, mereview spesifikasi kode, desain atau pengujian dari proyek sebelumnya sampai dengan apakah kita ingin membuat komponen baru. Nah, ini yang perlu ada satu keputusan ya, kita akan melakukan seperti apa. Kemudian yang poin pada sumber daya poin 3 ya, environmental research ya, lingkungan yang mendukung proyek PL ya, disebut juga software engineering atau environment SE, meliputi. Nah, ini lingkungan-lingkungan yang mendukung perangkat lunak. Ada hardware, ada software, kemudian ada hardware dan software khusus. Nah, ini perlu kita siapkan juga ya. Karena kita setelah mendapatkan informasi ini sendiri, pengembangannya hardware-nya menggunakan apa ya. Tadi misalkan dengan menggunakan piranti lain, barcode ya. Kemudian ada proses berjalannya ban itu sendiri kan memerlukan piranti lain. Kemudian ada software khusus yang diperlukan atau tidak ya. Ya, kaitannya misalkan dengan driver system dan seterusnya ya, ketika kita berkaitan dengan alat itu kan kita butuh sebuah software yang bisa mendeteksi alat itu sendiri atau drivernya. Kemudian estimasi proyek perangkat lunak ya, atau software project estimation-nya. Kita ibaratkan di sini ada dua teknik dalam melakukan estimasi proyek perangkat lunak, yaitu decomposition teknik ya. Kemudian empirical estimation model ya. Ini ada dua teknik ya. Apa sih decomposition teknik dan empirical estimation model itu sendiri? Teknik dekomposisi. Dekomposisi masalah atau teknik dekomposisi. Ini dekomposisi masalah pertama yang kita lakukan ya. Memecahkan masalah yang kompleks ya menjadi serangkaian masalah yang lebih kecil. Ya, kalau misalkan satu persoalan yang besar ya, kemudian bagaimana solusi supaya permasalahan besar ini bisa teratasi. Nah, kita bisa membaginya sehingga nanti masalah itu akan menjadi terselesaikan di setiap bagiannya. Kemudian ketelitian estimasi proyek perangkat lunak diprediksi ya, pada sejumlah hal ya. 1. Derajat ketepatan estimasi ukuran produk yang akan dibuat. Kemudian kemampuan menerjemahkan ukuran estimasi tersebut ke dalam beban kerja, waktu kalender dan rupiah. Ini yang perlu Anda pahami juga ya konsepnya ya. Jadi kemampuan menerjemahkan ukuran terestimasinya ya tersebut ke dalam beban kerja ya. Sebenarnya modul itu ketika melihat ukuran lognya ya ukuran lognya itu butuh berapa waktu, berapa bekerja. Log itu line of code, barisan kodenya ya. Kemudian
butuh berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk itu. Nah, itu harus bisa menganalisa ya. Kemudian derajat rencana proyek yang mencerminkan kemampuan tim softwarenya ya. Kestabilan persyaratan produk dan lingkungan yang mendukung upaya software engineering ya. Nah, kemudian berikutnya pada poin 6.5.1 software size-nya ya. Software size ini sendiri dalam konteks project planning ya, saya mengacu pada hasil proyek perangkat lunak yang akan dikuantifikasikan ya. Putnam dan Mayer mengusulkan ada 4 cara untuk pengukuran problem ya. Jadi seorang pakar di bidang perangkat software ini sendiri ya, Putnam dan Mayer. Yang pertama fuzzy logic sys ya, menggunakan teknik resonance aproksimasi ya. Kemudian ada function point sizing ya, mengembangkan estimasi karakteristik domain informasi ya, menggunakan komponen-komponen standar atau standar komponen sizing ya, dan chain sizing, memodifikasi perangkat lunak dengan banyak cara ya, menggunakan satu rasio kerja setiap perubahan sehingga ukuran perubahan dapat diperkirakan. Nah, ini yang perlu Anda pertimbangkan juga. Kemudian problem based estimasinya ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, data log. Kemudian FP-nya ya, atau function prosesnya ya, dipakai dalam 2 hal ya selama estimasi proyek PL ya. Yang pertama sebagai satu estimasi variabel yang dipakai untuk memberikan ukuran pada setiap elemen PL ya yang akan dibuat ya. Kemudian sebagai baseline metrik yang dikumpulkan dari proyek terdahulu dan dipakai bersama-sama dengan estimasi variabel untuk menghitung proyek biaya dan beban. Nah, ini hal-hal yang perlu Anda pertimbangkan ketika merancang perangkat lunak. Ini masih banyak sekali ya yang perlu kita bahas ya. Nah, cukup banyak yang perlu kita bahas. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya sampai di poin software size-nya ya, di poin software size-nya sama dengan problem based estimasi ya. Intinya ketika kita mengembangkan satu perangkat lunak, hal seperti ini atau tahapan-tahapan yang ini perlu kita lakukan ya, terutama pada perangkat lunak yang atau ketika Anda ditempatkan sebagai penyedia layanan pembuatan perangkat lunak. Anda harus punya planning ketika ada seorang customer ingin berkonsultasi, kemudian juga ingin membuat sebuah software ya, atau mengembangkan sebuah software. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan dari mulai observasi, estimasi, kemudian tujuan perancangan, ruang lingkup perangkat lunak, sumber daya, estimasi proyek perangkat lunak, di mana penjelasan dari setiap komponen itu sudah ada di sebagian sudah saya jelaskan ya. Nah, intinya hal-hal ini sendiri harus Anda pahami ya, ketika Anda harus terjun ke dalam pengembang perangkat lunak atau pengembang perangkat lunak atau development perangkat lunak. Kalau tidak terikat dalam satu perusahaan, Anda berdiri sendiri pun, ketika Anda ditempatkan sebagai pembuat aplikasi, nantinya ketika berkembang pun harus mempertimbangkan hal-hal seperti ini ya. Tapi kalau hanya membuat sebuah aplikasi yang kecil ya, atau nilai kompleksitasnya terlalu rendah dan sedang dan bisa dikembangkan oleh Anda sendiri, nggak masalah. Tapi ketika sudah nilai kompleksitasnya tinggi, tadi misalkan menghubungkan dengan satu perangkat lunak lain ya yang sudah ada, kemudian bagaimana supaya bisa mengakses atau menghubungkan dari perangkat lunak yang sudah ada
perangkat lunak yang akan kita kembangkan bisa punya link untuk mengakses itu sendiri perangkat lunak lama. Kemudian juga berkaitan dengan software hardware lainnya. Contoh kasus misalnya gini, ketika Anda membuat pengujian kendaraan, kita lihat pada pengujian kendaraan. Di pengujian kendaraan itu sendiri kan ada beberapa macam. Ada pengujian dari putaran ban ya, kemudian pengujian dari bodi ban, kemudian juga ada pengujian gas ya, pengujian gas, kemudian ada pengujian bahan bakar. Nah, itu kan semuanya menggunakan alat. Nah, bagaimana supaya alat itu bisa ditangkap oleh satu perangkat lunak kita sendiri. Ketika kita masuk pada pengujian, kemudian roda berputar, itu prosesnya apa yang terjadi? Apa kebutuhan yang dibutuhkan ketika proses tersebut berjalan? Begitu juga ketika pengujian emisi gasnya, apa yang kita butuhkan di situ? Driver apa yang kita butuhkan, perangkat apa yang kita butuhkan. Harus kita punya gambaran untuk itu. Nah, saya kira itu untuk perkuliahan kali ini. Mohon maaf saya harus menggunakan video lagi karena ketika saya menggunakan Zoom itu kita hanya butuh waktu hanya 40 menit ya. Kalau 40 menit saya harus nunggu Anda bergabung untuk masuk, itu butuh misalkan 10 menit, sudah hilang 10 menit. Nah, kemudian ada proses penyampaian materi. Nah, saya hanya butuh berapa menit untuk itu. Maka saya alihkan ke video. Saya kira itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.